Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama saya Indri, bukan nama sebenarnya. Berumur 30 tahun. Sekarang saya sudah berumah tangga, namun belum dikaruniai anak. Mungkin ini karena saya yang dulunya sangat suka mempermainkan perasaan laki-laki, sehingga dengan suami saya yang sekarang sangat susah mendapatkan momongan. Padahal sudah kami cek ke dokter dan dokter menyatakan kami tidak memiliki masalah di kualitas. Dokter hanya menyatakan kalau kami berdua terlalu capek dengan pekerjaan kami. Seorang bisnismen lumayan sukses dan seorang wanita pemilik butik dan kos-kosan. Kalau saya sendiri tak perlu mempermasalahkan, karena umur saya juga baru menginjak kepala 3 bulan kemarin. Sebenarnya untuk masalah satu ini, rumah tangga kami baik-baik saja, hanya tidak seperti waktu saya masih single dulu. Kalau dulu saya sering usahain, mungkin dalam seminggu ada 4-5 kali. Namun setelah menikah 5 tahun yang lalu, saya hanya seminggu sekali. Itu pun kalau suami saya tidak sibuk. Kalau sibuk ya bisa 2 minggu. Karena sudah 2 tahun ini kami pasrah dan menerima keadaan saja. Suami saya juga tidak buruk kok kerjanya, dan dia dapat menyenangkan hidup saya. Namun cuma ada kekurangan dari dia yang membuatku agak kurang menyenangkan. Oke, mungkin itu gambaran umum tentang hidup saya dulu. Nah, sekarang kita maju yang lebih spesifik. Oke. Sebagai mantan model dan memang seorang primadona di sekolah maupun di kampusku, masih memiliki potensi tersebut. Saya dikaruniai anugerah yang lebih dari umumnya. Bukan hanya itu saja, saya juga bisa dibilang memiliki wajah yang cantik, dan tentunya membuat tertarik bagi pria-pria di sekitar saya. Di usia yang kepala 3 ini, hanya saya sajalah yang masih terlihat menawan dibanding teman-teman saya yang sudah memiliki anak. Mungkin ini juga karena perawatan penuh yang saya lakukan, baik di luar maupun di dalam. Dengan kulit putih dan rambut sebahu, saya yakin banyak pria yang akan jatuh hati padaku. Dengan semua yang ada pada diri saya, memang membuat siapapun akan iri, baik itu wanita maupun pria. Namun jujur saja, saya masih belum cukup dengan apa yang telah diberikan di rumah tangga kami. Oke, sekian untuk deskripsi pribadinya. Sekarang ke ceritanya ya. Perasaan hidupku memudar 2 tahun ini dan kembali memuncak setelah kami membuat sebuah kos-kosan. Kebetulan tukang yang mau mengerjakannya adalah tetangga saya yang tak jauh dari rumah. Setelah kos-kosannya dibangun, memang terlihat sangat bagus, walau hanya dikerjakan 3 orang saja. Ya, mereka bertiga adalah Pak Lan, Pak Man, dan Udin, anak Pak Lan. Karena pekerjaan yang memuaskan itu, saya jadi sering memakai jasa mereka untuk pertukangan. Nah, kebetulan di rumah kami yang terpisah dari kos-kosan yang jaraknya 500 meter sedang dalam renovasi kembali. Tembok pembatas antara rumah kami dengan tetangga roboh karena tanah yang kurang bagus menopang. Karena itulah saya memanggil Pak Tukang. Namun waktu itu hanya Udin, anak Pak Lan, bukan nama sebenarnya ya, yang ada. Sedangkan 2 yang lainnya lagi sedang ada proyek. Daripada menunggu lama, akhirnya saya yang waktu itu lagi ditinggal suami pergi ke luar negeri untuk bisnisnya. Menyetujui Udin untuk bekerja sendirian, walau membutuhkan waktu 3 hari
untuk menyelesaikannya. Udin ini masih berusia 20 tahun, namun karena masih ikut bapaknya sebagai tukang, dia terlihat gagah dan berwajah cukup lumayan. Kalau dikasih nilai ya 7 lah. Nah, awal pekerjaannya sebenarnya saya nggak terlalu memperhatikan karena kesibukan kerja saya. Namun waktu itu karena rumah kami yang sengaja dibuat tak terlalu besar dan daerahnya pun aman, serta pembantu yang hanya datang saat pagi, saya memutuskan untuk pulang cepat. Takut kalau ada apa-apa di rumah. Sekitar pukul 3 siang saya tiba di rumah. Dengan keadaan si Udin sedang bekerja. Kebetulan tembok yang roboh itu tepat di halaman belakang yang dibatasi kaca pemisah antara belakang dengan ruang keluarga. Masih dengan menggunakan baju khas wanita karir, saya memperhatikan si Udin yang sedang bekerja. Entah kenapa saya merasa suka. Saat itu memang si Udin bekerja sangat giat. Nah, yang membuatku tambah terkejut lagi, saat baru saja sang pemilik rumah tiba, si Udin yang sedang bekerja membelakangi saya yang di ruang keluarga. Spontan mencari tempat dengan gaya yang seperti terburu-buru, Udin berlari ke sebuah pojok yang terdapat selokan kecil. Tempat air keluar dengan posisi menyamping ke arah saya. Aku kira mau ngapain, ternyata ada keperluan lainnya. Sial bocah itu, mana suamiku pergi lagi. Aku merasa aneh sendiri. Bingung dengan apa yang kupikir, aku langsung menuju kamarku dan aku ketiduran santai di kamar itu. 30 menit kemudian, lalu aku keluar dengan baju yang masih sama, menemui Udin yang memang jam kerjanya sudah selesai dan pamit untuk pulang. "Ibu, saya pamit pulang dulu ya. Besok saya datang lagi jam 9, kata Udin. "Oh ya, Udin, hati-hati," kata aku yang kembali jatuh cinta melihat Udin. Setelah Udin pergi, malam itu aku jadi susah tidur karena kepikiran tentang dia. Sial, kok aku kepikiran ya? Terlintas pikiranku aneh-aneh semenjak itu. Aku memang menjadi salah tingkah. Aku mulai bercermin dengan berdiri. Terlihat aku masih cantik saja, apalagi kelebihanku yang jarang dimiliki orang lain. Udah gak apa-apa, sekali itu saja. Aku memang mempunyai impian, gumamku dalam hati. Paginya tiba dan aku tak berangkat ke butik karena aku punya rencana lain hari ini. Tepat jam 9 Udin datang. Dengan terlebih dahulu Mbok Imas datang ke rumah, memasakkan makanan dan mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga pukul 11 Udin makan dulu, ajakku padanya yang sedang bekerja di terik matahari. Sementara Bu Imas berpamitan untuk pulang ke rumahnya, Udin pun membersihkan dirinya, mencuci tangannya lalu menuju meja makan, di mana aku sudah menunggunya duduk manis. "Ayo makan," kata aku sambil mengambilkan nasi dan sayur, sementara lauk diambil Udin sendiri. Udin terlihat grogi, mungkin karena tampilanku yang berbeda pagi ini. Udin pun mulai makan dengan lahap, namun kadang tertahan memantau aku dari kaca. Aku lalu mulai mengobrol dengan dia mengenai keluarga dan hal umum lainnya. Dan dia juga sudah terlihat rileks, walaupun kadang masih grogi. "Kamu kenapa, Din? Sakit?" tanya aku sambil memegang tangannya. "Tidak, Bu," jawabnya singkat. Aku mulai mengerti, ternyata ia demam cinta. "Din, kamu bisa bantu ibu enggak?" tanya aku. "Bantu apa, Bu?" jawabnya. "Mudah aja kok, Din." "Gimana?" kataku pada si Udin. "Iya, Bu," jawabnya
yang gak mengerti maksudku. Gini Din, kemarin sewaktu pulang, ibu lihat kamu di pojokan. Waktu itu kamu seakan buru-buru. Wah, maaf Bu, saya nggak tahu kalau ibu sudah pulang. Maaf Bu. Nggak apa-apa kok Din, hanya saja boleh nggak ibu jika butuh pertolongan darimu, kataku. Pertolongan apa Bu? Ya nanti ibu kasih tahu Din. Dia hanya terdiam tanpa bisa menjawab. Kalau diam berarti boleh ya, kataku sambil berdiri menuju ke arahnya. Tapi Bu, nanti, katanya yang belum habis, lalu sudah aku potong. Oh iya Din, kamu sering pergi sama pacar kamu ya? Wah enggak kok, hanya kalau ada waktu saja. Ia mulai bicara. Beruntungnya pacarmu dapat kamu. Udah ganteng, giat pekerja, gagah pula, kataku. Wah, ibu ini bisa saja. Jelek gini kok dibilang ganteng, kata Udin. Ngomong-ngomong, ibu tadi butuh bantuan apa sih dari Udin? Katanya. Gini loh Din, kalau suami ibu lagi keluar kota, Udin mau kan menggantikan pekerjaan suami di rumah, kataku. Ibu suka dengan kerjamu, karena kamu sangat giat dan gagah. Gak apa-apa kok Bu, kalau memang saya dibutuhkan, katanya. Saya siap mengerjakan tugas itu. Ya udah sekarang aja Din, mumpung suami lagi pergi. Kamu kerjakan aja pekerjaannya dia. Pokoknya semua tugas dia kamu selesaikan saja. Ayo ikut aku Din, biar ibu tunjukkan apa yang harus kamu garap hari ini. Udin mengikuti langkahku menuju ke salah satu ruangan. Setelah sampai di ruangan tersebut, aku duduk di atas meja. Sebelah mana Bu? Kata Udin masih bingung. Yang ini Din, sambil aku menunjuk lokasi itu. Udin kaget. Awalnya dia diam tak percaya. Benar yang itu Bu, dia memastikan tempat itu. Iya yang sebelah ini, karena ini sudah tidak digarap atau dikerjakan oleh suami ibu. Memang suami ibu sibuk terus hingga tugas yang di rumah ditinggalkan, katanya. Udin masih ragu-ragu, namun perlahan-lahan mulai mengerjakan tugasnya. Powernya yang kuat dan juga kerjanya yang giat membuatku sangat kagum padanya. Kuserahkan dan kupasrahkan semua tugas dan pekerjaan suamiku, biar dia tuntaskan semuanya. Daripada tidak digarap sama sekali, aku sungguh benar-benar kagum dengan cara dia bekerja. Tidak seperti sang suami yang baru sebentar bekerja aja udah bosan dan pergi. Jadi biasa aku selesaikan sendiri yang sebenarnya tugas dia saat di rumah itu. Sekitar setengah jam saja Udin sudah bisa selesaikan pekerjaan itu, namun dengan hasil yang sangat maksimal dan membanggakan. Setelah semua beres dan tuntas, dia izin beristirahat sebentar dan melanjutkan pekerjaan bangunan yang digarapnya tadi. Semenjak itu, jika suami kewalahan dengan pekerjaannya yang selalu keluar kota, aku pasti menyuruh Udin datang ke rumah untuk membantu. Untuk menggantikan pekerjaan suami yang sering ditinggalkan itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Cerita ini hanyalah sebuah hiburan. Jika ada kesamaan nama, tempat maupun gelar,
itu karena unsur ketidaksengajaan. Nantikan cerita terbaru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.